Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam topik tata laksana penggembalaan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat di mana saja Anda berada. Nah, padang penggembalaan adalah suatu daerah padang di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Itu dari definisi yang digambarkan oleh Rekso Hadiprojo, di mana dia siap untuk memanfaatkan hijauan pakan yang ada di lahan tersebut. Nah, pertumbuhan hijauan pakan ternak di padang penggembalaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, cuaca, jenis tanah, dan ketinggian tempat. Nah, kenapa iklim ini berpengaruh? Ya, karena kita tahu ada beberapa tanaman hijauan pakan itu sangat tergantung pada iklim, ya sangat cocok pada iklim. Apakah itu iklimnya di dataran tinggi atau dingin, atau di dataran rendah, dia membutuhkan suhu yang relatif panas dan beberapa faktor, misalnya cuaca. Kalau kita ada musim, ya musim penghujan, musim kemarau, ya termasuk jenis tanah dan ketinggian tempat. Nah, ini semuanya adalah kombinasi. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana atau beberapa hijauan dari jenis rumputan dan leguminosa sesuai dengan spesifikasinya, dan Anda diharapkan sudah bisa. Misalnya kalau merencanakan padang penggembalaan, ya dilihat dulu nanti bagaimana iklimnya, bagaimana cuacanya, bagaimana jenis tanahnya, kemudian disesuaikan dengan spesifikasi rumput yang kita akan tanam. Indonesia yang beriklim tropis, ya, yang memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, tentu berbeda pengelolaannya dengan lokasi yang beriklim subtropis. Ini ya untuk Indonesia bisa digambarkan. Jadi kita punya dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Kita tahu permasalahan utama kalau musim kemarau itu ketersediaan pakan sangat rendah, ya, dibandingkan dengan musim penghujan yang sangat melimpah. Nah, ini harus mempunyai strategi khusus, ya, untuk menyiapkan bagaimana caranya padang penggembalaan kita itu ada dan tersedia sepanjang tahun, sehingga waktu musim kemarau tidak terjadi kekurangan hijauan pakan untuk sapi yang kita gembalakan. Dan ini menjadi permasalahan yang laten. Kita harus ada inovasi bagaimana caranya seperti pada saat musim kemarau itu lahan kita atau padang penggembalaan kita tetap ada pakannya atau hijauan yang cukup untuk ternak kita, sehingga pamer tulang di musim kemarau, ya, pamer tulang ternak, ya, tidak terjadi di musim kemarau. Indonesia dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau ini, ya, musim hujan rumput akan tumbuh dengan baik. Namun musim kemarau perlu diperhatikan agar selalu terjaga kelembapan, ya, tanah supaya tanaman di padang penggembalaan tumbuh dengan baik. Bila perlu pada musim kemarau dilakukan penyiraman. Nah, ini kemarin kita sudah dijelaskan apakah dimungkinkan untuk melakukan irigasi misalnya, ya, kalau memang ada sumber air yang potensial untuk bisa dialirkan, atau dengan teknologi baru yang sekarang metode berbagai macam menggunakan selang, ya, dengan sprinkle ataupun yang bisa secara otomatis dilakukan. Memang butuh pendanaan yang cukup besar, ya.
tetapi itu akan bisa membantu, sangat membantu penyediaan hijauan pakan di musim kemarau ya. Memang ada untung ruginya ya di kondisi yang seperti ini. Padang pengembalaan di Indonesia secara umum belum memiliki manajemen yang baik ya, kita akui bahwa karena kita memang belum mengelolanya dengan baik. Kadang karena padang pengembalaan yang digunakan secara umum bukan milik peternak ya, dan tidak ada pengelolaan terhadap padang pengembalaan yang digunakan atau pengembalaan masih secara alami ya. Jadi belum tentu bahwa yang punya ternak itu yang memiliki padang pengembalaan. Jadi kadang-kadang menumpang ataupun lahan-lahan yang punya orang lain atau punya pemerintah ya, punya Pemda sehingga tidak atau belum terkelola dengan baik. Negara-negara yang maju peternakannya sudah menerapkan tata laksana pengembangan penggembalaan itu dengan baik seperti di Australia, Selandia Baru atau New Zealand, Amerika dan negara-negara di Eropa, termasuk di Eropa Tengah ya. Ternyata kita lihat di beberapa sumber itu luar biasa mereka ya, termasuk di Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, yang mereka sudah mungkin turun-temurun mempunyai budaya untuk mengembalakan ternaknya. Nah, penerapan tata laksana pengembalaan yang baik bila bisa bisa menurunkan biaya pakan sehingga berakibat pada harga ternak yang murah dan akhirnya berdampak pada penurunan harga daging ya. Hal inilah yang menyebabkan harga ternak dan daging jauh lebih rendah di negara yang melaksanakan tata laksana padang pengembalaan yang baik seperti di Australia dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa kita selalu impor setiap tahun dalam jumlah yang besar dan banyak. Ternyata kita kebutuhan akan daging itu ya luar biasa ya untuk mencukupi kebutuhan protein hewani ya. Nah, kondisi ini harus ada solusi ya. Kalau misalnya kita mengelola ternak itu dalam jumlah besar, mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya kita membuat padang pengembalaan ini yang insya Allah lebih efisien ya dan lebih efektif dibandingkan dengan pola pengelolaan atau pembudidayaan atau tata laksana pemeliharaan sapi secara intensif ya, karena memang biasanya intensif itu padat modal ya, padat semuanya ya, padat modal, padat teknologi dan seterusnya ya. Nah, ini harus diantisipasi karena memang kita punya lahan yang masih luas ya. Bisa juga diintegrasikan dengan perkebunan. Nah, ini harus ke depan kita harus direncanakan dengan baik ya. Apakah itu dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh negara ya ataupun pemerintah daerah yang menginginkan misalnya bisa dikembangkan lumbung-lumbung ternak di daerah masing-masing ya. Tata laksana pengembalaan yang baik sangat penting untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas padang pengembalaan. Pengembalaan ternak yang berlebihan atau tidak seimbang jumlah ternak yang digembalakan dengan produksi rumput yang dihasilkan dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada padang pengembalaan. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan produksi rumput dengan kebutuhan pakan ternak yang digembalakan agar keadaan yang buruk tidak terjadi pada padang pengembalaan, maka perlu strategi untuk mengelola suatu padang pengembalaan. Jadi ini perlu diingat ya, padang pengembalaan itu juga harus di-manage dengan tata laksana yang baik ya. Berapa sih kapasitasnya atau daya tampung ternak yang bisa dimasukkan? Jangan sampai terjadi yang namanya overgrazing ya, dan itu akan merugikan perusahaan atau pengusaha atau ya usaha peternakan kita ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, pengembalaan ternak tergantung jenis pengembalaan yang diinginkan. Apakah padang pengembalaan alami atau padang pengembalaan yang kita menanam hijauan pakan ternak itu sendiri gitu ya. Jadi
kita harus setting dengan baik, kita harus atur dengan baik. Jika padang pengembalaan yang hijauan pakan ternaknya ditanam sendiri, maka perlu menentukan spesies hijauan yang akan ditanam. Hal ini bisa dilihat dari jenis tanah misalnya, cuacanya, suhu, iklim, dan ketinggian tempat. Spesies hijauan yang ditanam harus sesuai atau bisa tumbuh dengan baik pada lahan penggembalaan. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Jadi, di mana sih lokasinya yang akan kita kembangkan untuk padang pengembalaan atau pasture? Kemudian tentukan cuacanya, iklimnya, suhunya, tanahnya, baru kita sesuaikan dengan spesifikasi rumput yang akan kita tanam. Baru nanti kita akan mendapatkan hasil yang optimal kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan. Padang pengembalaan juga membutuhkan pupuk. Selain dari kotoran ternak, pemupukan harus dilakukan setelah ternak selesai atau berpindah lokasi pengembalaan. Jadi pemeliharaan atau pemupukan itu setelah lahan tersebut dilakukan grazing ya, atau defoliasi oleh ternak ya, grazing atau pengembalaan ternak yang dimasukkan ke dalam padang pengembalaan tersebut. Biasanya terjadi sedikit kerusakan ya. Pemupukan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah unsur hara tanah agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan maksimal. Walaupun ya ternak itu sudah mengeluarkan kotoran misalnya dari ternaknya itu ya, tetap harus disupport dengan pupuk ya, ditambah, tidak cukup dari hanya kotoran ternak seadanya yang dikeluarkan oleh ternak itu sendiri ya. Sebelum melakukan penanaman hijauan, perlu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan tanah yang akan digunakan. Pemeriksaan tanah dimaksudkan agar mengetahui pH tanahnya, misalnya tingkat keasaman tanah, sehingga bisa diketahui unsur apa yang harus ditambahkan agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik. Jadi, kalau kita mau menanam di lahan, ya kita periksa dulu tanah atau lahan tersebut, ya kandungan unsur haranya seperti apa ya. Nanti dari situlah kita bisa mengambil keputusan pupuk apa yang harus ditambahkan. Apakah misalnya tanahnya masam, berarti kita harus lakukan pengapuran dulu untuk meningkatkan pH-nya misalnya ya. Yang sering terjadi itu adalah pH masam ya, yang kandungan logamnya tinggi misalnya. Nah, itu harus kita perlakukan dulu sehingga nanti kalau ditanam, tanaman rumputnya bisa optimal. Sebelum menanam hijauan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dari tanaman yang dianggap mengganggu, ya, membuang tunggul-tunggul kayu dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan. Penanaman bisa berupa poles, stolon, maupun biji-bijian ya. Rumput dan legium yang ditanam di padang pengembalaan adalah tanaman yang tahan terhadap injakan. Banyak spesies hijauan yang bisa ditanam di padang pengembalaan. Hijauan yang ditanam harus bisa beradaptasi di lahan padang penggembalaan ya. Jadi harus sesuai. Jadi kalau misalnya luasannya sangat luas, itu harus diperhitungkan secara matang, jangan sampai setelah ditanam malah produktivitasnya tidak menguntungkan, di luar dugaan. Nah, ini harus dipersiapkan benar, direncanakan dengan perencanaan yang matang sehingga antara rumput, kondisi lahan, unsur hara yang ada di lahan tersebut sesuai. Jadi begitu kita tanam, maka produktivitas padang pengembalaan tersebut menjadi baik atau bagus atau optimal ya. Kemudian salah satu contoh ya, ini kemarin kita sudah jelaskan jenis-jenis rumput padang pengembalaan. Nah, kalau di kita di Indonesia misalnya ya, yang sering yang sesuai dengan spesifikasinya adalah yang pertama itu bisa menggunakan Brachyria decumbens ya. Brachyria brisantha yang kedua atau Brachyria humidicola, dan yang lainnya bisa dikombinasikan dengan legium misalnya Arachis pintoi, Centrosema pubescens, Stylosanthes guianensis dan lainnya.
Tentu saja ya, pemilihan spesies hijauan melihat jenis tanahnya, iklim dan ketinggian tempat ya. Apakah dataran tinggi atau dataran rendah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa Brachyaria decumbens ya sangat baik pertumbuhannya dan cocok untuk ditanam di beberapa tempat berupa dataran rendah ya. Nanti silakan disesuaikan dengan spesifikasi baik hijauan ataupun legumenya ya. Disesuaikan dengan lokasi ya. Oke. Yang berikutnya adalah jenis ternak ya. Jenis ternak ini juga kita harus perhitungkan atau pertimbangkan. Penanaman hijauan pakan ternak harus mempertimbangkan jenis ternak yang akan digembalakan karena setiap jenis ternak bisa berbeda kebutuhan pakan dan tingkah laku merumputnya. Jadi behavior dari merumputnya itu bisa saja berbeda. Misalnya ternak domba lebih cocok merumput pada hijauan yang pendek, sedangkan sapi membutuhkan hijauan dengan jumlah banyak dengan rumput yang agak tinggi ya. Kalau misalnya ternaknya kita domba ya, kita pilih jenis rumput yang tidak terlalu tinggi ya, kita ambil yang pendek karena memang domba itu tidak setinggi sapi ya. Oleh karena itu, penanaman rumput pengembalaan disesuaikan dengan ternak yang akan dipelihara. Nah, sebelum pengembalaan atau mengembalakan ternak harus dipastikan hijauan yang ditanam sudah tumbuh sempurna dan sudah layak digembalakan. Ya, kita lihat, kita amati dulu rumputnya sudah siap enggak gitu ya. Kemudian daya tampung padang pengembalaan harus diukur terlebih dahulu. Jumlah produksinya mencukupi kebutuhan ternak yang digembalakan. Jadi disesuaikan berapa jumlah ternaknya, berapa luasan lahan padang pengembalaan. Itu harus sesuai, jangan sampai kembali tadi terjadi overgrazing ya. Karena memperbaiki nanti itu akan lebih sulit daripada kalau kita memelihara ya, dari awal sudah diperhitungkan berapa kapasitas tampung yang bisa dimasukkan ke lahan padang pengembalaan tersebut. Mengukur kapasitas tampung pada padang pengembalaan dengan melakukan ubinan juga. Kemudian penetapan ubinan dapat dilakukan berbentuk diagonal, yang jelas pengambilan ubinan terwakili setiap sudut dari lahan tersebut ya. Jadi diupayakan nanti samplingnya sesuai dengan persentase luasan lahan nanti yang kita punya, sehingga benar-benar matang kita di dalam perencanaan itu. Nah, ada beberapa metode kita menggembalaan ya di padang pengembalaan. Yang pertama itu rotation grazing ya. Rotation grazing itu adalah padang pengembalaan yang dibatasi oleh pagar yang membentuk pedok atau petakan-petakan seperti ini ya. Misalnya ini pedok 1, pedok 2, pedok 3, pedok 4 seperti itu ya. Jadi pengembalaan dilakukan berputar dari petak ke petak 1 ya, ke petak yang lain dan kembali ke petak awal, begitu seterusnya. Atau petak atau pedok ya, ini seperti ini. Nanti diatur berapa lama, misalnya di pedok 1 atau petak 1, pindah ke petak 2, pindah ke petak 3, pindah ke petak 4, kemudian balik lagi ke petak 1 lagi. Diharapkan waktu pindah ke petak 1, kondisi di petak 1 ini sudah pulih, sudah sempurna untuk tempat digembalakan, tempat untuk ternak digembalakan gitu maksudnya ya. Pengembalaan dilakukan berputar dari satu petak ke petak lain dan kembali ke petak awal, begitu seterusnya, terus berulang ya. Kemudian petak yang ditinggalkan dibiarkan istirahat ya sampai rumputnya tumbuh kembali dan layak untuk digembalakan kembali. Ini ya sistemnya seperti ini. Nah, bagaimana melayoutnya atau membuat layoutnya tergantung bagaimana kondisi lahan yang kita punya dan seberapa luas kita punya lahan tersebut. Nah, yang kedua metodenya adalah strip grazing ya. Pengembalaan berjalur atau strip grazing adalah
sistem pengembalaan berjalur yang dilakukan bergilir dengan menggunakan pagar listrik yang dapat dipindah-pindah melintasi petak padang pengembalaan. Jadi ini seperti ini ya, hampir sama, tapi bedanya kita menggunakan itu adalah aliran listrik, sehingga ternak itu bisa dikawal, jangan pindah secara istilahnya secara mandiri, pindah tempat. Jadi begitu menyentuh ini pagar kawat ini, dia akan balik lagi karena dia ekstrom ya. Tapi ya harus hati-hati pengelolanya atau orangnya, jangan sampai ekstrom juga. Ini bisa berbahaya ya, harus hati-hati ya di dalam pengelolaan yang berbau listrik ini, karena beberapa tempat ya bisa memakan korban ini kalau lengah ya, bisa menimbulkan atau terjadinya korban ya. Tapi untuk ternak biasanya dia begitu kena strom dia tidak akan ini ya, dia nggak mau ini ya, biasanya dia sudah kabur, tidak mau menabrak pagar kawat itu ya yang ada alirannya. Nah, yang berikutnya adalah mob grazing. Mob grazing ini adalah pengembalaan ternak dalam jumlah yang besar yang diizinkan seluruh rumput dimakan. Ya, boleh memang sengaja melebihi kapasitas daripada lahan tersebut ya. Hal ini sering dilakukan untuk membersihkan padang pengembalaan dari tanaman yang sudah tua. Ya. Mau direnovasi misalnya padang pengembalaan, memang sengaja pokoknya dimasukkan ternak itu dalam jumlah banyak dengan harapan benar-benar lahan atau rumput yang ada di situ dimakan oleh ternak, sehingga tidak susah-susah di dalam merenovasi dari padang pengembalaan tersebut. Nah, yang berikutnya ini adalah mixed grazing ya, pengembalaan campuran. Mixed grazing adalah pengembalaan ternak di mana ternak pada saat yang bersamaan digembalakan lebih dari satu spesies ternak. Misalnya domba dengan sapi. Ya. Misalnya sapi dengan domba bisa digembalakan bersama karena memilih makan yang banyak, yang berbeda. Jadi ini ya. Jadi kalau sapi itu makannya banyak, yang domba makannya tidak terlalu banyak. Nah, domba cenderung memilih hijauan yang pendek ya. Domba ya, dia akan menyesuaikan memakan hijauan yang pendek. Sedangkan sapi cenderung menyukai hijauan yang agak tinggi. Nah, bagaimana kalau kuda dengan domba? Ini dari beberapa penelitian tidak cocok digembalakan bersama karena memilih hijauan yang sama-sama pendek. Jadi antara domba dan kuda ini sama-sama memilih hijauan yang pendek. Jadi kalau digabung itu kurang baik lah, kurang bagus ya. Jadi pilihannya sama, nanti berkompetisi dan bersaing rumput-rumput tertentu saja ya, itu tidak diharapkan. Kemudian yang kelima itu forward grazing. Forward grazing hampir sama dengan rotation grazing, cuma pada forward grazing ada dua kawanan ternak yang digembalakan. Yang pertama digembalakan pada vegetasi rumput yang berkualitas tinggi, setelah itu diikuti kawanan kedua. Jadi misalnya ternak yang membutuhkan nutrisi yang tinggi seperti sapi laktasi dan anaknya dijadikan kawanan pertama, baru diikuti dengan pejantan atau ternak darah. Nah, ini ya salah satu contoh untuk sapi perah misalnya ya. Sapi perah itu puncak produksinya itu pada masa laktasi biasanya sekitar 3 bulan ya, puncak laktasinya. Nah, ternak-ternak yang masa laktasi dengan puncak laktasinya yang paling tinggi, misalnya produksinya, itu didahulukan karena dia kebutuhan akan nutrien atau nutrisi dari hijauan itu sangat mendukung produksinya. Gitu. Kalau misalnya produksinya sampai 30 liter itu memang membutuhkan kandungan ransum ataupun dari hijauan itu yang cukup tinggi. Oleh karena itu didahulukan, baru setelah itu ya baru yang pejantan. Nah, itu forward grazing namanya ya. Jadi ini juga bisa diatur sedemikian rupa. Bagaimanapun kita berharap kita mendapatkan
produktivitas yang tinggi. Jadi kita di dalam mengelola atau memanage sapi perah itu disesuaikan dengan produksi susunya, tidak asal kita berikan pakan ya. Demikian juga di dalam proses kita menggembalakan. Nah, yang berikutnya yang keenam ini ya, season long grazing. Season long grazing ini adalah padang pengembalaan di mana sejumlah ternak digembalakan selama hijauan pakan ternaknya masih mendukung. Di antara metode ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang tepat untuk mengembalakan ternak. Memelihara ternak di padang pengembalaan dapat menekan biaya pakan dan tenaga kerja. Pemilihan metode pengembalaan juga harus memperhitungkan keuntungan yang diperoleh. Jadi ini sesuai dengan season ya, sesuai dengan musimnya. Apakah itu ini ya? Kadang ini ya, kalau misalnya sudah tidak produktif lagi bisa istilahnya dipindahkan. Ini biasanya terjadi pada tempat-tempat yang nomaden ya. Jadi bisa digeser gitu, dia ke tempat-tempat yang rumputnya masih ada. Kalau sudah tidak ada seperti ini ya, tidak bisa digembalakan, lalu sapinya makan apa. Nah, ini disesuaikan dengan season ya, season long grazing. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya ya, tetap semangat, jaga protokol COVID-nya, jaga jarak, tetap pakai masker dan cuci tangan. Salam untuk semuanya, keluarga, semoga sehat walafiat semuanya ya. Nasrum minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.